Shalom Aleichem, Besem Yesus Hamasiah, Ji Yesus Jidu Deminggi Ansin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. True God Jesus Christ bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini disampaikan oleh orang yang masuk di dalam grup campuran, ya, campuran antara Kristen dengan Muslim, ya. Kan ada juga orang itu memang suka gitu, ya. Alasannya macam-macam, biar kami tahu juga Pak, gitu Pak. Ya tapi setiap jawab pertanyaan selalu nanya ke sini gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, saya exciting aja, saya seneng aja ditanya gitu. Saya coba jawab. Kalau saya jawab gini nanti dia marah nggak Pak? Ya marah pasti. Begini aja jawabnya gitu ya. Ada sekitar 4 orang ya di grup yang sama, grup campuran Kristen dan Muslim. Pertanyaannya begini, Allah menjadi manusia for what atau what for, ya, untuk apa? Allah jadi manusia untuk apa, ya? Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau yang paling tepat itu firman menjadi manusia. Apakah firman itu Allah? Betul, ya. Kalau kita bicara tentang menjadi manusia, maka yang menjadi manusia itu firman. Soalnya nanti kalau yang menjadi manusia itu bukan firman, Anda bayangin kalau yang menjadi manusia itu Allah. Nanti Thomas pada waktu mencucukkan jarinya kepada Yesus, dia akan ngomong, "Ya Tuhanku dan firmanku." Ya saudara ya. Tetapi karena yang menjadi manusia itu firman, maka Thomas ngomong, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, tidak ada bedanya sebenarnya firman dengan Allah. Mari kita lihat ya. Firman itu memang Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kenapa kok dibedakan ada firman, ada Allah? Itu Pak Pendeta itu mengajarkan firman dan Allah itu dua pribadi. Ya biasalah namanya orang-orang Tritunggal kan begitu. Allah itu pribadi, ya, dicandain bahwa pribadi. Lagi ke mall pun nggak mempan Pak, dicandain gitu ya. Kita candain aja ya, nanti akan kepentok-pentok dengan sendirinya, ya. Karena Allah itu roh, maka firman adalah Allah. Firman bersama-sama Allah. Nggak usah dipikir bagaimana firman kok bisa bersama-sama. Itu kan bahasa untuk manusia ya. Tetapi yang jelas firman adalah Allah. Kemudian firman ini pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Kalau Anda ditanya, siapa pencipta segala sesuatu? Allah Maha Kuasa Pak. Salah. Nanti Anda akan kepentok-pentok. Ya, sebab Allah yang Maha Kuasa bukan Bapa. Ya, selama ini kan Anda begitu kan? Kredo ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dari mana tuh kredo ngawur itu? Ayo, Anda kan kepentok-pentok. Tetapi bahwa pencipta segala sesuatu itu firman. Ini klop dengan Kolose 1 ayat 16. Kemudian firman itu menjadi manusia. Kenapa Alkitab menulis narasi seperti ini? Supaya Anda semua tahu. Kalau Anda tidak ikuti narasi ini, Anda akan mentok ke sana kemari. Kemudian tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi firman yang jadi manusia itu atau anak tunggal Allah itu, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada ya orang yang pernah lihat Allah, ya. Ini juga klop dengan Yohanes 3 ayat 13. Nggak ada orang pernah ke surga. Ada pendeta Batak itu, ya, yang bangga banget bolak-balik surga. Terus dia bilang, aku lihat yang duduk di surga itu Bapa, katanya. Ya. Ada juga pendeta yang bolak-balik surga. Begitu turun dari surga, dia ngomong, saudara-saudara, mulai sekarang harga minyak urapan naik ya, disuruh sama Bapak. Soalnya sekarang lagi pandemi. Dicandain begitu, marah nggak dia pendetanya? Ya, nggak mempan katanya.
Ya, itu ya, Anda kan kepentok-pentok seperti itu. Saya ulang, firman F-nya huruf besar ya. Sekali lagi, firman itu Alkitab menulis dua hal. Yang satu F-nya pakai huruf besar, satu lagi F-nya huruf kecil. Kalau F-nya huruf kecil itu perkataan Allah, tapi kalau firman F huruf besar itu Allah. Firman adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Link Kolose 1 ayat 16. Firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi firman yang jadi manusia itu anak tunggal Allah yang menyatakannya. Ini ayat berapa? Ya, ayat paling bawah itulah. Oke, ini dulu narasi ini. Lalu kita melihat narasi penciptaan langit bumi. Ya, penciptaan langit bumi. Kita ditentukan takdir. Saya ingin memakai kata yang mudah dimengerti, takdir. Gitu. Atau sebenarnya kalau kita bahwa kita ditentukan. Gitu. Takdir aja lah ya. Takdir itu ditentukan sebelum dunia dijadikan, yaitu saat dunia diciptakan. Saudara-saudara, Alkitab membuat dua pengertian berbeda. Dunia diciptakan, Adam Eva taruh Eden, lalu di situ terjadi dosa, nanti Adam Eva turun ke bumi, baru disebut dunia dijadikan. Jadi diciptakan dengan dijadikan beda. Kalau dijadikan itu sudah komplit, ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada burung, itu baru dunia dijadikan. Takdir kita ditentukan sebelum dunia dijadikan, yaitu ketika Adam Eva ada di Firdaus. Artinya ketika dunia masih dalam keadaan diciptakan. Paham bedanya diciptakan dan dijadikan? Diciptakan dulu Adam Eva di Eden, ketika jatuh dosa Adam Eva dan binatang-binatang turun ke bumi, barulah komplit namanya dunia dijadikan. Takdir kita ditentukan sebelum dunia dijadikan, ya. Artinya pada saat Adam Eva di surga. Apa itu takdirnya? Ya. Kan itu pertanyaan Anda. Takdirnya adalah Kejadian 3 ayat 15. Ya. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu, wahai ular. Nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Lalu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Udah bikin permusuhan seperti itu. Aku membuat permusuhan antara engkau, ular sama perempuan tuh. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu apa takdirnya? Itu kan proses terjadinya takdir karena terjadi dosa itu, ya. Apa takdirnya? 1 Timotius 2 ayat 4. Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini yang nggak dipahami di keyakinan manapun. Keyakinan manapun akan mengatakan Allah itu punya dua takdir. Satu takdir selamat atau hidup kekal atau hidup abadi, dan takdir mati dosa. Di keyakinan manapun, cuman Kristen Alkitab yang mengatakan takdir kita Allah mau semua orang diselamatkan dan mengenal akan kebenaran. Pak Pendeta, itu gereja, itu dokter itu bilang kita sudah ditentukan ada baik, ada buruk. Kamu takdir baik, kamu takdir buruk. Lah itu kan pendeta apa dokter enggak? Dokternya makin dokter kan makin banyak tafsirnya. Ya, saya sering menyebut ngodok-ngodok yang kotor, ya. Jadi saya ulang, narasinya adalah takdir itu, ya, diputuskan Allah ketika Adam Eva masih di Eden. Keturunanmu yang perempuan ini, keturunan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu takdirnya. Lalu turunlah manusia ini ke bumi. Maka di bumi disebut dijadikan. Jadi kalau ada pertanyaan, takdir ditentukan sebelum dijadikan apa setelah dijadikan? Ya sebelum. Ketika masih Adam Eva itu di Eden, ini juga menunjukkan bahwa Eden itu tidak ada di bumi. Ya. Manusia diturunkan ke bumi, dunia dijadikan. Jadi takdir ditentukan saat dunia diciptakan, yaitu ketika Adam dan Eva masih di Eden.
sebelum dunia dijadikan, sebelum Adam dan Eva turun ke bumi sehingga buminya komplit. Nah, apa takdirnya? Takdirnya adalah semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sampai sini clear, Bapak Ibu Saudara? Yang bisa menjelaskan seperti ini dijamin hanya pendeta HTD. Ya, yang bisa menjelaskan seperti ini. Bagaimana pendeta HTD bisa ngerti bedanya dunia dicipta dengan dunia dijadikan. Supaya Anda itu bisa ngerti nanti di kitab, misalnya di 1 Timotius 2 ayat, di kitab Timotius, kitab Efesus itu kan ada dunia dijadikan. Apa maksudnya dunia dijadikan? Kok manusia ditentukan, ditentukannya sebelum dunia dijadikan? Apa maksudnya? Tanya ke pendeta HTD. Pendeta HTD bisa menjelasin apa bedanya dunia dicipta dengan dunia dijadikan. Karena Alkitab very clear membedakan ini. Dijamin tuh pendeta-pendeta doktor di luar sana tidak ada yang bisa. Kok bisa yakin, Pak? Karena ini tidak dibuka. Mereka ya lebih mementingkan sinode, lebih mementingkan ajaran gereja, lebih mementingkan buku-buku lah. Kalau saya beda, saya tanya langsung sama Yesus ya. Ya makin hari makin teruji. Ini pendeta HTD ini jelas ini. Ya, nanyanya pasti ke Yesus. Yang kayak gini nggak ada dicari di buku-buku. Bahkan Google pun nggak ada, saudara. Emang Google bisa membedakan dunia diciptakan dan dunia dijadikan? Nggak ngerti. HTD ngerti. Dunia diciptakan itu sebelum Adam dan Eva turun. Ketika sudah turun disebut dunia dijadikan. Takdir ditentukan ketika masih di Eden. Sebelum dunia dijadikan. Clear? Oke, lalu sekarang jadi pertanyaannya. Kapan Allah merealisasikan takdir ini, ya? Kan takdirnya nanti keturunan perempuan meremukkan kepala ular dan engkau meremukkan tumitnya, ya. Kapan? Kenapa ya, Pak? Kok enggak waktu habis Adam Eva turun, udah aja waktu saat itu langsung dinyatakan. Ya, itu kalau yang jadi Allah kamu, ya. Maka jawabannya Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada kaum Taurat. Jadi, setelah genap waktunya menurut ukuran Allah. Jangan sok ngatur Allah. Kenapa Yesus lahirnya awal tahun Masehi ya? Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Itu Anda ngatur Tuhan. Jadi sudah terjawab sekarang ya. Realisasinya adalah setelah genap waktunya. Lalu apa yang akan dibuktikan? Yaitu bahwa keturunan perempuan itu artinya Yesus, itu kan melalui perempuan itu lahir. Meremukkan kepala artinya mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Sudah terbukti di Wahyu 1 ayat 18. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, ya, dan aku hidup selama-lamanya. Yesus nggak mati, bohong kalau Yesus mati. Ya, Anda suka mengolok-olok Yesus kok mati, ya cuma 3 hari habis itu bangkit kok. Itu dia gunanya, kan menepati janji yang namanya takdir itu. Saya menyebutnya takdir, di Alkitab sih nggak ada. Ini biar mudah Anda pahami aja, ya. Terus meremukkan tumitnya ya menyalibkan itu. Clear sampai sini? Narasi seperti ini clear? Clear ya. Jadi sekarang Anda tahu dong untuk apa Allah jadi manusia. Ternyata Allah menepati takdir yang ditetapkan kepada manusia sebelum dunia dijadikan. Yang jadi masalah Anda berpikir takdir itu ada baik ada buruk. Tidak ada. Allah itu tidak mungkin merancang ini ada manusia baik ada manusia buruk. Tidak mungkin, ya. Allah pasti merancang semuanya baik, gitu, semuanya selamat, mengenal akan kebenaran. Nah, sekarang kita kupas sedikit. Apa itu kebenaran? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu Yesus Kristus. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi yang disebut kebenaran adalah mengenal Yesus Kristus. Semua orang, Allah itu mau semua orang selamat di dalam pengenalan dan iman kepada Kristus Yesus.
Clear? Banyak pendeta ya ngaku Kristen tapi tidak beriman pada Yesus. Yesusnya sebagai apa, Pak? Ya sebagai Allah. Ya, Allah jadi manusia cuma berapa tahun sih? 33 tahun doang. Ya, udah balik lagi tahun 33 Masehi, kok Anda masih ngotot terus loh. Ya, Anda pikir Yesus sekarang cuma manusia gitu? Ya. Kan saya bilang makin doktor makin banyak ngaconya. Ya, apalagi dokter ndobos. Dokter ndobos lulusan luar negeri katanya, makin ngaco itu ya. Ya saudara-saudara ya, jadi clear ya, penjelasan seperti ini Anda nggak akan dapatkan dari manapun juga ya. Maka itu saudara, ayo sekolah Alkitab supaya Anda tahu seperti ini. Untuk supaya Anda tahu bahwa ternyata begitu ya. Ya, dari non-muslim akan tahu, ngapain ya Yesus jadi manusia? Ternyata untuk memenuhi takdir waktu di Taman Eden. Cuman aneh nih orang Kristen ini, takdirnya semua selamat. Sedangkan keyakinan kami takdir itu ada buruk, ada baik. Nah, dasarmu apa? Kalau Alkitab ini firman Tuhan asli. Masuk Tuhan punya rancangan buruk? Ya nggak ada. Rancangan Tuhan baik lah. Pendeta-pendeta kenapa dia bilang ada takdir baik, takdir selamat, takdir mati kekal? Kenapa? Lah pendetanya nggak belajar Alkitab, yang dipelajari ngodok-ngodok barang kotor, gitu, doktor, ya, yang dipelajari malah filsafat, coba. Mestinya gimana, Pak? Tanya sama Yesus sebagai Allah. Ini kayak HTD. Kalau nggak ngerti, tanya sama Yesus. Yesus apa ini maksudnya? Buktinya semua narasi seperti ini nggak ada yang bisa jelasin kecuali HTD. Padahal ada ratusan ribu pendeta di Indonesia, dijamin nggak pernah ada yang jelasin kayak gini. Yuk ikut sekolah Alkitab, masih tetap dibuka ya, secara online ya, dan ikuti ibadah-ibadah kami secara online juga. Ya, tanya jawab ada, juga debat-debat ya, silahkan ya. Kami buka open WA ya, kalau nanya ya sebenarnya nanya 1-2 aja, jangan nanya terus ya. Kalau mau debat kan ada forum debat ya, kalau nanya 1-2 nanti lanjut lagi kapan tahu, diselang-seling begitu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS.